meneliti dan ingin melihat apakah kualitas konten multimedia pada aplikasi secara daring memiliki hubungan dengan kualitas belajar mandiri peserta didik. Nah, pada penelitian ini saya membahas permasalahan yang terjadi di PNF khususnya pada program paket C. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kualitas belajar mandiri peserta didik. Warga belajar paket C memiliki latar belakang usia dan pekerjaan yang beragam sehingga membutuhkan media pembelajaran daring yang menarik dan mudah dipahami agar tetap tekun belajar secara mandiri. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Peserta didik responden adalah program paket C pada satuan pendidikan non formal. Langkah pertama yaitu membuka dan input data. Saya membuka aplikasi JSP, kemudian saya klik file, lalu klik open, dan saya pilih file data yang sudah saya siapkan. Setelah data terbuka, saya memastikan bahwa variabel konten multimedia bertipe scale, kemudian variabel kualitas belajar mandiri juga bertipe scale. Jika sudah, kita lanjut ke analisis. Langkah kedua yaitu uji deskriptif dan normalitas. Selanjutnya saya klik menu deskriptif. Saya masukkan kedua variabel ke kolom variabel. Lalu saya centang min, minimum, maksimum, standar, deviation. Untuk uji normalitas, saya klik bagian plots, lalu centang Shapiro Wilk Test. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai p-value signifikan lebih dari 0,05 dan nilai standar deviation lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke uji berikutnya. Hasil uji linearitas menunjukkan adanya hubungan antara skor konten multimedia dan skor keuletan belajar menutup pola garis lurus. Artinya hubungan antar variabel bersifat linear. Karena kedua syarat ini terpenuhi, maka analisis regresi dapat dilanjutkan. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu uji korelasi. Selanjutnya saya klik menu regression, lalu pilih correlation. Saya masukkan konten multimedia keuletan belajar mandiri pada kolom variabel. Kemudian saya centang person, flag significant, correlation, report significant, effect size, covariance, scatter plot. Kemudian klik assumption lalu centang Shapiro Wilk Test. Selanjutnya langkah keempat yaitu membaca hasil analisis. Kemudian melihat nilai korelasi atau R. Dari hasil analisis DSP diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,997. Nilai R ini menunjukkan angka 0,997 mendekati 1. Artinya hubungan antar variabel sangat kuat. Kemudian tanda positif berarti hubungannya searah. Nah, semakin baik kualitas konten multimedia, maka semakin tinggi kualitas belajar mandiri peserta didik. Selanjutnya melihat nilai signifikan dari p-value. Selain nilai R, hal penting lainnya adalah nilai signifikan. Dari hasil JSP yang diperoleh yaitu nilai signifikannya kurang dari 0,01 karena 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka hasil korelasi ini signifikan secara statistik. Artinya hubungan yang ditemukan bukan terjadi secara kebetulan, tetapi benar-benar ada berdasarkan data. Langkah selanjutnya yaitu menarik keputusan hipotesis. Berdasarkan hasil tersebut, H0 tidak ada hubungannya, yaitu ditolak, sedangkan H1 itu diterima. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan uji korelasi person menggunakan JSP dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang sangat kuat antara kualitas konten multimedia pada aplikasi secara daring dan kualitas belajar mandiri peserta didik program paket C.